kerusakan lingkungan Indonesia itu berawal dari pena, meja para pejabat yang berwenang. Siapa saja manusia di Indonesia ini mau menyelamatkan lingkungan atau melawan para penjahat lingkungan daerah, pasti masuk penjara besok. Ketimbang lu simpan uang lu di bank, nggak tahu uang itu dikasih ke perusahaan tambang mana, kayak gitu. Atau lu investasi ke perusahaan yang justru melakukan perampasan tanah masyarakat, mending uang lu walaupun 100.000 dimulai di sini. Halo Watchdogers, berjumpa lagi dalam program Watch Talk. Kita masih dalam tajuk perspektif, bincang-bincang santai tapi tetap substantif. Nah, kali ini bersama aku Puspita, nggak akan sendiri. Di sini udah ditemenin sama foundernya Watchdog, Mas Andi Panca Kurniawan. Halo Mas Panca. Halo, yes. Oke, dan sekali ini tetap kita kedatangan tamu-tamu yang tentunya spesial setiap episodenya. Dan kali ini kita sudah kedatangan Mas Zenzi dari Walhi Nasional. Iya. Halo. Sehat Zenzi? Sehat, Bang. Alhamdulillah. Ya. Luar biasa. Oke, Puspita mungkin mau membuka pertanyaan dulu buat Zenzi. Oke, ini nih Mas, mungkin pertanyaan pembuka. Kira-kira untuk Walhi sendiri nih, sekarang lagi concern sama isu besar apa sih Mas? Di tahun 2023 ini terutama. Ada 3 isu besar yang sekarang menjadi concern kita. Itu pertama, pemulihan terhadap lingkungan, ya. Pemulihan terhadap daya dukung bumi ini terhadap kehidupan manusia, kelanjutan kehidupan manusia. Yang kedua, concern kita itu kepada ekonomi, karena salah mengelola ekonomi, maka salah kita menempatkan lingkungan sebagai penyokong kehidupan manusia. Nah, sekarang buktinya kan bencana banyak sekali terjadi di Indonesia. Yang ketiga, concern kita itu ke generasi manusia, kayak begitu, karena mereka lah pewaris bumi, pewaris peradaban di masa depan. 3 isu itu yang sekarang menjadi concern kita. Oke, Zenzi, problem lingkungan ini kan problem besar sekali karena semua orang, ini hajat hidup orang banyak lah. Tidak ada manusia atau bahkan makhluk hidup di dunia ini yang nggak butuh tentang lingkungan yang baik gitu, kira-kira gitu ya. Tentu pekerjaan ini jadi sangat besar dalam konteks Indonesia, internasional dan sebagainya. Konteks Walhi, saya cuma mau tahu seberapa dukungan kerja Walhi dalam konteks ini, artinya struktur bergeraknya Walhi boleh diceritakan nggak, Zenzi? Iya, Walhi ini 1 tahun lebih tua dari saya usianya ya. Tahun berapa itu lahirnya berarti? Dia 80. Waduh. 42 tahun saat Luar ini. biasa. Kalau manusia itu dia masuk ke puber kedua nih. Puber kedua. Puber kedua itu kan ditandai dengan kelahiran baru gagasan biasanya. Betul. Di manusia ya. Nah, Walhi itu sebenarnya dia bukan organisasi tunggal. Walhi itu dia organisasi forum. Kita merupakan forum dari 502 organisasi di 28 provinsi di Indonesia. Memberikan mandat agar Walhi berdiri gitu? Iya, berikan mandat. Jadi kan tahun 80-an itu organisasi-organisasi pecinta alam, peneliti, akademisi, organisasi HAM itu bertemu. Kita membutuhkan satu tempat berjuang bersama. Gitu. Dibentuklah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, satu forum yang mewadahi perjuangan orang untuk menyelamatkan tempat hidup manusia, menyelamatkan fungsi dari lingkungan yang menyokong kehidupan manusia. Saat ini kita bekerja di 28 provinsi di Indonesia. Kalau sistem kerjanya Walhi itu sebenarnya dia satu langkah itu selalu lebih maju dari pemerintah. Dahsyat. Sebelum pemerintah bikin otonomi daerah, Walhi sudah bikin otonomi daerah. Bentuknya? Dalam struktur organisasinya. Jadi di daerah itu kita semi otonom dia. Walaupun ada kantor eksekutif daerah, namanya daerah, mereka otonom. Dia tidak bisa dikendalikan begitu saja dari eksekutif nasional. Karena mereka punya forum juga, organisasi-organisasi di sana. Jadi walaupun Walhi ada eksekutif nasional begitu di nasional, yang memiliki forum itu di daerah sebenarnya. Karena keberadaan organisasi itu ada di daerah. Nah, itu Dewan Daerah namanya? Eksekutif daerah. Eksekutif daerah. Jadi ada forum daerah namanya. Ya, forum daerah ini dibagi 2. Ya. Ada eksekutif daerah, ada dewan daerah. Kontrolnya di dewan daerah. Nah, kalau kerja-kerjanya itu di eksekutif daerah. Dewan daerah itu seperti
DPR ya kalau di Pengawas. pemerintah pengawasnya. Dahsyat. Nah, kerja-kerja sebenarnya secara langsung itu ada di anggota. Iya. Ada yang pendampingan masyarakat, ada yang melakukan advokasi, ada yang melakukan riset, gitu. Ada juga yang melakukan ekspedisi seperti teman-teman Mapala. Penjaga rohnya Walhi itu sebenarnya dari 30 tahun lebih itu ada di Mapala sebenarnya. Ini kelompok yang menjaga Walhi itu sebagai organisasi apa ya, kalau bisa disebut kayak anti kemapanan begitu. Secara kerja-kerja advokasi itu ada teman-teman organisasi yang bekerja di hukum ya, teman-teman LBH itu juga anggota Walhi. Nah, Walhi itu dia terus relevan di setiap zaman itu karena Forum Walhi ini bekerja terhadap persoalan. Jadi apapun persoalan, di sana dia bekerja gitu. Itu juga yang membuat gagasan-gagasan Walhi itu kadang dia memang satu langkah di depan pikirannya pemerintah gitu. Karena dia gagasannya itu lahir dari persoalan gitu. Sebenarnya ini juga mungkin dulu tujuan dari para pendahulu kita ya, mendirikan organisasi masyarakat sipil itu, dia menjadi satu ruang penghubung antara rakyat dengan kebijakan di pemerintah. Karena ada jarak nih, jarak yang sangat jauh antara kebijakan dengan rakyat gitu. Nah, korupsi, penyalahgunaan wewenang itu terjadi karena jarak ini biasanya. Nah, fungsi kita itu sebenarnya mendekatkan persoalan rakyat itu dengan kebijakan dalam arti jalan keluarnya ya. Sebelum kita eksplorasi lebih jauh tentang apa yang dilakukan Walhi dalam intervensi kebijakan lingkungan dan lain sebagainya, saya ingin tahu sebetulnya bacaan Walhi terhadap kondisi pemahaman dan kesadaran Indonesia. Di dalamnya berarti ada pemerintahnya, ada legislatifnya, ada masyarakatnya, tentang pentingnya penjagaan atas lingkungan, di mana hari ini juga ancamannya banyak sekali. Ada krisis iklim dan lain sebagainya yang kita pasti akan terpengaruh. Menurut Zenzi bagaimana kesadaran Indonesia dalam tanda kutip terhadap hal ini? Ini nanti baru Secara kita akan umum lihat ya? secara umum bagaimana dengan kebijakannya, bagaimana dengan masyarakat dan lain sebagainya. Kalau kesadaran Indonesia dalam kerangka bangsa ya, orangnya Indonesia, itu menurut saya kesadaran sudah sangat tinggi terhadap persoalan lingkungan. Yang jadi soal itu kesadaran di pemerintahannya. Orang yang diberi mandat untuk mengurus rakyat, diberi mandat untuk bikin kebijakan. Ini yang sekarang kita melihat masih rendah ya. Kalau kita lihat saat ini indikator dari kesadaran itu kan ada di keadilan, ada di bencana. Kalau lebih besar bencana daripada keadilan, daripada kesejahteraan rakyat, itu indikator negara sedang salah urus terhadap lingkungan gitu. Dan semua persoalan lingkungan di Indonesia itu dia berawal dari kebijakan ekonomi di Indonesia. Dan pelaku pengerusakan lingkungan di Indonesia itu pertamanya itu bukan bulldozer, bukan ekskavator. Pelaku pertama dari kerusakan lingkungan Indonesia itu pena. Seluruh kerusakan lingkungan Indonesia itu berawal dari pena meja para pejabat yang berwenang. Sambil contoh, eksploitasi kehancuran hutan Indonesia dalam 40 tahun ini itu berawal dari kebijakan. Ketika negara membolehkan orang menebang kayu, menebang hutan dalam jumlah yang luas. Betul sekali. Dalam kacamata lingkungan ini kejahatan. Betul. Kenapa dia kejahatan? Karena kayu wilayah itu ada pemiliknya, masyarakat adat, komunitas lokal. Kejahatan kedua dari ini, seharusnya kayu itu tidak boleh ditebang, tetapi oleh kebijakan dia boleh kayak begitu. Jadi kebijakan ini dia melegalkan satu kejahatan. Nah, dalam konteks ini kita menempatkan negara itu salah satu pelaku dari kejahatan HAM. Karena dia mendefinisikan kejahatan itu bukan kejahatan dan membolehkan kejahatan itu dilakukan. Itu fase pertama ya, kejahatan lingkungan, kehancuran lingkungan di Indonesia terjadi. Fase kedua itu justru terjadi pasca reformasi. Pasca reformasi itu
kalau fase pertama itu negara melegalkan satu kejahatan, pasca reformasi itu negara itu melindungi kejahatan, lingkungan, kejahatan sumber daya alam. Dan sekarang pasca Undang-Undang Cipta Kerja, terus Perpu Cipta Kerja ini, negara mengambil peran ketiga, fase ketiga. Negara mengampuni massal para pelaku kejahatan. Jadi kita sudah masuk fase ketiga. Dan yang kedua, saya juga melihat relasi antara negara dengan para pelaku kejahatan. Kalau sebelum reformasi, pemerintah itu ditempatkan sebagai instrumen dari kejahatan. Pasca reformasi, terutama setelah 2014 ya, negara, bukan lagi pemerintah ya, negara ditempatkan sebagai instrumen dari kejahatan. Kalau di fase pertama, kenapa dikatakan pemerintah itu instrumen dari kejahatan? Kita lihat tuh, Pilkada 2004-2009, siapa mau jadi kepala daerah, jadi bupati, gubernur, itu yang biayain para pelaku kejahatan ini. Setelah dia jadi, pengusaha-pengusaha gitu. Iya, pengusaha-pengusaha ini. Setelah dia jadi, mereka lah yang memberikan izin kepada para pelaku kejahatan. Ini kelihatan sudah korelasinya. Tapi saya tertarik tadi dengan bagaimana negara mengampuni pelaku kejahatannya. Ini bagaimana operasionalnya? Ini ada perilaku, misalkan menghancurkan hutan, mereka melakukan eksploitasi dalam hutan. Lalu yang dulu dihukum sekarang tidak gitu, atau gimana? Nah, kita mengidentifikasi ada sekitar 2.400 perusahaan kehutanan, perkebunan, dan tambang itu dia melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Lingkungan, Undang-Undang Pertambangan di Indonesia. Dan itu dibiarkan. Kejahatan ini bukan tidak diketahui oleh polisi, bukan tidak diketahui oleh pemerintah, tetapi dibiarkan. Dia dijadikan satu ruang bebas pemerasan modern. Jadi lu kalau tidak mau masuk jeruji, lu keluarin uang begitu. Nah itu di penegakan hukum. Dan sekarang kemarin kalau kita lihat ini ya, pernyataannya dari PPATK, ada 1 triliunan uang dari kejahatan lingkungan itu mengalir ke banyak pihak, termasuk ke parpol. Nah inilah satu ruang pengampunan massal kepada para pelaku kejahatan ini. Kan ketika Indonesia ini mendeklarasikan diri sebagai bangsa yang merdeka tahun 45, dalam deklarasi itu kan juga termasuk bahwasanya Indonesia adalah negara hukum. Ketika dia dideklarasikan sebagai negara hukum, maka hukum itu digunakan satu untuk mengontrol kekuasaan, yang kedua mengendalikan kejahatan, yang ketiga itu mewujudkan keadilan. Nah, tetapi sekarang hukum itu kan dia tidak dipakai untuk mewujudkan 3 itu. Hukum dipakai sekarang satu untuk melindungi para pelaku kejahatan. Buktinya siapa saja manusia di Indonesia ini mau menyelamatkan lingkungan atau melawan para penjahat lingkungan daerah pasti masuk penjara besoknya. Nah itu yang mau saya tanya. Kalau dari yang dikumpulkan oleh Walhi, baik itu dalam konteks nasional pada akhirnya, tapi inputnya pasti dari eksekutif daerah tadi, logikanya tadi kan gini, terjadi perusakan di komunitas-komunitas yang bersentuhan dengan hutan, ekstraksi tambang, laut, pesisir, dan sebagainya. Pasti ada penjagaan oleh komunitas dan Walhi dan lain sebagainya. Apakah memang angkanya tinggi kriminal? Dalam konteks menjaga tadi? Karena saya sedang membaca ini yang disebut dengan kriminalisasi pejuang lingkungan dan angkanya sangat tinggi, 2018, 2020 dan sebagainya cukup tinggi. Betul itu yang terjadi? Puncak tertinggi dari kriminalisasi pejuang lingkungan itu di tahun 2015 ya. Itu di mana proses kriminalisasi itu lebih cepat dari rotasi bumi pada porosnya. Rotasi bumi itu kan satu kali dalam satu hari. Nah, penangkapan kepada rakyat yang melindungi lingkungan itu lebih dari 3 kali satu hari. Nah, kalau
kita lihat lebih dalam ya, proses kriminalisasi terhadap rakyat ini, saya melihatnya ada tiga bentuk biasanya. Satu yang diambil itu biasanya para pemimpin dari komunitas. Yang kedua yang diambil itu para pengadvokasinya, bisa aktivis lingkungan. Nah kalau sekarang itu dia udah masuk ke perkembangan yang ketiga, itu sudah mulai menyasar kelompok akademisi yang mencerahkan ya, yang membuktikan benar atau salah, itu sudah mulai disasar. Dan menurut saya kita masuk ke fase yang sangat berbahaya saat ini, di mana yang dikriminalisasi sekarang itu bukan hanya orang. Setelah 2019 itu yang dikriminalisasi itu adalah moral. Organisasi-organisasi yang bekerja menyuarakan kebenaran, bekerja menyelamatkan lingkungan, menyelamatkan hak rakyat, itu organisasinya ini yang sudah mulai disasar moralnya. Sudah mulai ditempatkan di ruang publik sebagai pihak yang jahat. Didelegitimasi artinya. Didelegitimasi. Kill the messenger, sehingga pesannya tidak dipercaya oleh orang gitu kayak gitu ya. Nah, itu yang lebih tepatnya kill the messenger ya. Luar biasa. Para pencerah ini justru yang mulai disikat. Ya. Tadi kan kerja-kerja Walhi itu kalau dari yang diceritain Mas Zain sini cukup berat gitu loh Mas, untuk terutama di Indonesia sendiri gitu kan. Nah dari kerja-kerjanya Walhi ini boleh diceritain nggak sih Mas, organ-organ yang buat organ bergeraknya Walhi ini seperti apa? Walhi itu dia sekarang sudah masuk fase keempat ya gerakannya. Fase pertama itu di tahun 80-an, Walhi itu dia lebih banyak menggugah kesadaran terhadap hak manusia terhadap lingkungan. Dalam proses itu kemudian di tahun 90-an awal, Walhi itu melahirkan satu gerakan identitas pemilik dari lingkungan, ada gerakan masyarakat adat begitu. Nah fase ketiga itu Walhi itu masuk ke gerakan advokasi hukum. Itu ditandai setelah ada YLBHI, LBH. Nah itu gerakannya itu lebih banyak masuk ke gugatan-gugatan. Luar biasa. Nah sekarang fase keempat sebenarnya Walhi itu dia masuk ke gerakan sosial, gerakan ekonomi. Ini fase keempat saat ini. Nah bagaimana kita menggerakkan ini? Satu, di daerah itu pondasi dasar kita itu Walhi itu dia, kenapa salamnya salam adil dan lestari, kita tidak akan bergerak kecuali ada mandat dari rakyat terhadap satu kasus. Jadi ada mandat dari konstituen, subjek dari lingkungan secara langsung kepada kita. Yang kedua, kita bergerak itu dengan mandat dari anggota. Jadi setiap anggota Walhi dengan isunya masing-masing, mereka bekerja di persoalannya masing-masing, begitu, persoalan yang tangani masing-masing. Ada isu HAM, ada isu lingkungan, ada isu petani, begitu. Nah dari mandat ini juga kita bekerja. Nah dari mandat anggota ini dia dikerjakan oleh eksekutif daerah, eksekutif nasional. Gitu. Di lapangan bekerja sama dengan member juga ya, anggota yang 500 tadi ya? Iya, 500 ada itu. LBH, ada Kontras, dan sebagainya ya? Daerah, ada serikat petani, ada organisasi petani, masyarakat adat, begitu. Oke. Janji, ini apa namanya? Banyak tadi kita ulas tentang perusakan yang berbasis hutan dan sebagainya. Apakah juga terjadi di pesisir dan di urban, perkotaan gitu? Iya, ini dua konteks yang berbeda ya, antara pesisir dan urban. Pesisir itu dia menjadi kerusakannya itu 2 kali lipat ketimbang daratan. Karena apa yang terjadi di darat pasti berdampak pada pesisir. Terjadi penambangan, pembuangan limbah di darat, pasti jatuhnya ke laut. Muaranya di laut. Di laut. Makanya kita satu slogan gerakan kita itu kan, walaupun kita tinggal di pulau yang berbeda, tetapi kita hidup di kubangan yang sama, di laut yang sama. Artinya kalau kita mau tinggal di laut yang bagus, di pulau manapun kita tinggal, maka pesisir itu harus kita selamatkan.
kerusakan kedua di pesisir, ini yang mulai 2019 kita identifikasi, pesisir laut Indonesia itu dalam gerbang kehancurannya mengikuti hutan Indonesia. Karena kebijakan di pesisir laut itu, dia mengcopy paste kebijakan di darat. Nah, yang kedua, kerusakan di urban. Di urban ini saya melihat ada di dua konteks. Yang pertama terhadap manusianya. Manusia yang lahir dan besar di urban itu, di kota, itu orang-orang yang dicabut dari hak ekologinya. Mereka tumbuh berkembang itu tanpa ekologi. Mereka hanya mempunyai hak terhadap udara, kayak gitu. Air mereka sudah dicabut. Betul. Cuman udara sekarang yang gratis di kota. Itu pun sebenarnya kan ada 7 kota di Indonesia ini yang sudah tidak layak untuk kehidupan manusia. Betul sekali. Padahal mandat Undang-Undang Dasar Pasal 33 harusnya air gratis, air gratis, udara gratis. Okay. Nah, yang paling parah itu untuk hak atas udara dan air ini sebenarnya Jakarta. Udara Jakarta itu sudah tidak layak sebenarnya untuk manusia hidup dan tumbuh. Karena setiap udara yang kita hisap itu sebagainya sudah racun. Kalau di musim kebakaran hutan itu ada 6 kota yang merah ya, yang artinya kadar polutannya itu sudah melampaui ambang batas itu. 1 Jakarta, yang kedua Jambi, Riau, Palembang, Palangkaraya, dan Pontianak. 5 kota lainnya itu karena kebakaran hutan. Tetapi kalau Jakarta ini memang setiap hari. Kenal pot. Ada 2 sumber polutan besar ya. Kalau Jakarta ini 1 knalpot, yang kedua daerah industri. Daerah industri. Nah, daerah industri ini sekarang dibiarkan ya. Sebenarnya di negara itu kan, di pemerintah itu ada 2, 1 kewenangan, 2 tanggung jawab. Yang diambil cuma kewenangan yang ngasih izin industri, tetapi tanggung jawabnya untuk mengontrol dan mengendalikan tidak diambil. Makanya udara dari Banten, dari Bekasi masuk ke Jakarta itu yang bikin udara di Jakarta itu selain knalpot juga dari industri ini yang bikin kita tidak layak sebenarnya untuk dihirup. Ini Pus, membayangkan masalahnya besar yang tadi di awal saya bilang, dan penjelasan Genji mengkonfirmasi bahwa apa yang perlu diintervensi besar, pada akhirnya supply penjagaan terhadap lingkungan tetap harus terjadi. Maksudnya aktor-aktor yang menjaga lingkungan harus tetap terjadi. Saya juga mendengar bahwa tahun ini, sebenarnya dari tahun kemarin saya mendengarnya, Walhi juga punya misi dalam konteks tadi, akan membangun sebuah akademi ekologi. Bisa cerita, Jen? Iya, akademi ekologi ini kan dilatari oleh 2 hal besar ya. Yang pertama, semua kehancuran lingkungan, semua bencana ekologis di Indonesia itu diawali oleh 1 kebijakan. Dan masalahnya kebijakan di Indonesia itu tidak ada yang dilatar belakangi oleh 1 kajian. Tidak dibuat dalam kerangka menjawab 1 persoalan. Kebijakan terhadap sumber daya alam dan lingkungan Indonesia selalu diawali oleh keputusan politik. Betul sekali. Dan keputusan politik ini selalu diawali oleh kepentingan politik. Dan inilah yang membuat orang berpolitik itu bukan dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan terhadap rakyat, tetapi dia membuat dia terlibat dalam politik itu dalam kerangka mengamankan bisnisnya, kayak begitu. Itu 1 concern kita, bahwasanya Indonesia ini membutuhkan 1 layer suara orang yang sadar akan hak-hak konstitusionalnya, akan hak-hak lingkungannya, dan mereka mengambil sikap secara politik kepada negara. Yang kedua, tadi saya sudah sampaikan bahwasanya orang-orang yang lahir dan besar di kota-kota besar, mereka ini kan tercabut dari haknya atas lingkungan dan ekologis. Betul. Sebagian besar orang di kota itu kan sebenarnya mereka diaspora dari suatu daerah. Nah, mereka punya hak untuk mengenali, memanfaatkan seluruh tumbuhan yang ada di Indonesia. Tetapi jangankan untuk memanfaatkan, melihat saja mereka belum pernah. Coba tanya nih anak-anak yang besar di Jakarta. Jakarta. Siapa yang sudah pernah melihat tumbuhan pakis?
Siapa yang sudah pernah makannya? Pasti susah kita untuk jawab. Nah, menjawab ini kita dirikanlah Akademi Ekologi. Nah, Akademi Ekologi ini dengan dua latar belakang tadi, tetapi tujuannya ada 3. Tujuan pertama itu bagaimana di 2045 anak muda di Indonesia yang lahir hari ini, 2045 mereka adalah orang-orang yang mempunyai hak politik. Dan merekalah yang akan belajar di Akademi Ekologi. Yang kedua, seluruh kejahatan lingkungan di Indonesia diputuskan, dibolehkan oleh kekuasaan melalui kebijakan dan dibenarkan oleh akademisi. Kalau kita mau tanya siapa yang paling bertanggung jawab terhadap bencana ekologis di Indonesia, ada 2. Satu pelakunya, yang kedua para akademisi yang melegalkan melalui AMDAL. Nah, Akademi Ekologi ini kita rancang dia untuk menjadi tempat pengawetan pengetahuan manusia di Nusantara ini yang masih tersisa. Sekarang kita sebagai bangsa merasa kita sudah maju. Pemimpin kita menyatakan Indonesia menjadi negara maju. Tetapi sesungguhnya kita ini melangkah mundur. Karena manusia di Indonesia ini sudah hidup itu ratusan hingga ribuan tahun. Dan mereka mewariskan rimba yang bagus, laut yang jernih, sungai yang bening. Artinya ada pengetahuan yang mereka lahirkan dalam proses interaksi mereka dengan alam. Itu pengetahuan yang luar biasa. Di setiap kampung itu ada profesornya itu kalau kita bikin akademisi. Betul sekali. Nah, sekarang kita punya sangat banyak profesor, punya sangat banyak akademisi, tetapi kenapa lingkungan kita makin hancur? Artinya kita melangkah di jalan yang salah terhadap lingkungan. Nah, kami melihat ada 2 perbedaan besar ya. Perbedaan antara falsafah manusia Nusantara terhadap lingkungan dengan falsafah ekonomi secara global menempatkan lingkungan. Kalau falsafah manusia Nusantara, setiap lingkungan mereka itu berbeda dan mereka memahaminya, dan pemahaman itu dijadikan pengetahuan, pengetahuan ini dijadikan pedoman kehidupan bersama. Contohnya, orang di Nusa Tenggara Timur itu mempunyai pengetahuan untuk mewarnai kain tenun dan bikin kain tenun. Kain tenun itu dinamakan kain tenun Sumba, kain tenun Flores. Itulah pengetahuan bersama, disebut peradaban. Kalau ekonomi secara global sekarang itu, setiap pengetahuan dia diprivatisasi menjadi milik seseorang. Dan hasil pengetahuan itu dia dimaterialkan menjadi produk. Semua orang dijadikan konsumen. Inilah yang mengawali watak ekonomi itu dia eksploitatif. Semua orang harus menjadi konsumen, semua komoditi itu harus menjadi bahan baku produk mereka. Nah, inti dari perlawanan kita dengan Akademi Ekologi itu satu, bagaimana kembali menempatkan pengetahuan komunal itu sebagai rujukan utama kita mengelola kekayaan Indonesia. Kekayaan kita sangat luar biasa. Yang kedua, kita mau memastikan setiap generasi yang lahir di Indonesia atau besar di Nusantara di masa depan, mereka juga pewaris terhadap kekayaan di Indonesia. Jadi mereka bukan hanya penikmat dari cerita sejarah kekayaan, tapi mereka jadi pewaris. Satu saja janji, saya pengen ini terlihat bagaimana operasionalisasinya. Apakah dalam konteks Akademi Ekologi tadi, teman-teman Walhi membuka khusus jalur-jalur pendidikannya, akademinya, atau memanfaatkan dengan yang ada, misalkan kalau pakai kultural ya, masih ada NU dengan banyak pesantren, misalkan Muhammadiyah punya 80 kampus lebih misalkan, dan ormas-ormas lain juga punya banyak dan sebagainya. Ini jalur-jalur kultural, atau ada bahkan bisa masuk ke pemerintahan misalkan lewat kurikulum. Saya nggak tahu apakah membangun sendiri atau memanfaatkan mekanisme pendidikan yang selama ini sudah ada. Kita tidak mau melepaskan Akademi Ekologi ini dengan falsafah yang melatar belakanginya ya.
Akademi Ekologi ini dia tidak boleh menjadi milik Walhi. Dia lahir dari Walhi, iya. Tetapi dia harus menjadi milik manusia di Nusantara. Nah, bagaimana dia akan dioperasionalkan, Bang Panca? Pada hari ini tidak ada orang di Indonesia ini yang tidak mengikuti pendidikan ilmu pengetahuan alam. Ya. Termasuk presiden. Ya. Pencinta alam juga itu. Tetapi justru mereka menjadi pihak yang menghancurkan alam, menghancurkan lingkungan. Ini artinya ada gap antara pengetahuan formal di sekolah terhadap alam dengan realitas kehidupan. Betul sekali, berjarak di alam. Itu ada jarak. Nah, Akademi Ekologi ini kan fungsinya itu. Ya. Agar anak-anak yang mempelajari tentang hewan, tentang tumbuhan, tentang alam, tentang sosial di sekolahnya, dia bisa menemukan realitanya. Di mana itu? Ya, ini kita bangunkan Akademi Ekologi. Supaya antara teori dengan kenyataan itu tidak berbeda. Nah, kalau ini dilakukan, maka orang tidak akan berbeda antara perkataan dengan tindakannya. Iya. Orang tidak akan berbeda antara ilmu dan kehidupannya. Satu persoalan besar sekarang itu, orang ketika selesai sekolah, selesai kuliah itu susah mencari pekerjaan. Itu salah satu indikator bahwa pengetahuannya itu tidak relevan dengan kenyataan saat ini. Pengetahuannya tidak dibentuk untuk menjawab atau menjadi bagian dari persoalan kehidupan. Nah, Akademi Ekologi ini kita rancang itu dalam 3 bentuk ya. Satu, memang dia untuk memberi ruang kepada setiap generasi di Indonesia untuk dia mendekatkan pengetahuan formal di sistem pendidikan di SD, SMP, SMA sampai kuliah itu dengan kenyataan di luar di akademi. Yang kedua, dia menjadi tempat bagi seluruh orang generasi muda di Indonesia yang mau belajar lebih jauh, mengabdikan diri lebih jauh terhadap alam lingkungan di Indonesia. Kita kasih ruang dari sana untuk belajar. Yang ketiga, dia menjadi rumah bagi seluruh orang, masyarakat, tokoh masyarakat, akademisi, tanpa terkecuali. Kita kasih ruang untuk dia melahirkan satu operasional, sesuatu yang nyata dari pengetahuan dan pengalamannya. Ada sangat banyak akademisi. Misal saya ambil contoh ya, saya kuliah biologi di Universitas Bengkulu di Bengkulu. Tidak sedikit dosen saya itu kembali ke Eropa karena teknologi ruang praktik itu tidak mewadahi apa isi kepalanya. Pengetahuan itu dia akan hilang kalau tidak dipraktekkan. Nah, Akademi Ekologi ini kita kasih rancang untuk memberikan ruang itu. Kayak sekarang itu ada sekitar 7 engineering muda baru pulang dari Jerman. Itu kita kasih ruang sana untuk mereka bikin bagaimana listrik itu dihasilkan dari segala sesuatu yang ada di sekitar. Tidak harus dengan fosil. Tidak harus dengan fosil. Mereka kita kasih tugas untuk bagaimana para nelayan itu bisa melaut sejauh mungkin tanpa tergantung dengan bahan bakar cair ya, bensin atau solar. Jadi mereka merancang perahunya itu dengan tenaga matahari bisa, dan mereka bisa lebih hemat. Itu salah satu contoh bagaimana Akademi Ekologi itu menjadi ruang kepada semua orang begitu. Nah, yang terakhir, Akademi Ekologi ini kita rancang untuk menjadi shortcuts ya. Jadi orang dengan profesi apapun, orang mau jadi politisi dan lain-lain, kita memberi ruang untuk dia mendalami perspektif ekologis, perspektif lingkungan dengan kursus singkat di sana. Karena pada akhirnya itu juga harus diintervensi karena mereka yang akan pada akhirnya membuat kebijakan. Iya. Ini udah seru banget sih, cukup seru di perbincangan di segmen 1, tapi nanti kita akan balik lagi di segmen yang kedua.
Oke, berjumpa lagi di segmen kita yang kedua. Langsung saja mungkin kita lanjut perbincangan yang udah seru yang tadi ya Mas Manca ya. Ini Pus, tadi Iya. ada yang menarik di segmen 1 tapi sengaja tidak saya gali karena saya menempatkannya di segmen kedua. Jadi ada posisi begini. Advokasi lingkungannya Walhi itu berbasis kemanusiaan, berbasis manusia. Jadi mengintervensi lingkungan tidak semata-mata lingkungannya, tapi manusianya diadvokasi dulu. Dan dalam konteks mengadvokasi manusia ini juga unsur yang paling utamanya juga harus diintervensi, apa itu? Ekonominya. Aku tertarik nih. Iya. Walhi punya konsentrasi pada level ekonomi manusianya. Nah, konsepnya apa Zenzi yang dipikirkan oleh Walhi dalam konteks memanusiakan dalam konteks ekonomi? Iya, ada dua hal ya. Pertama, bahwasanya ekonomi itu kan bukan lahir minggu kemarin. Betul. Ekonomi itu sudah ada di kampung-kampung, di pantai-pantai, di pulau-pulau kecil Indonesia dari Betul. ratusan tahun yang lalu. Betul. Tapi mungkin namanya bukan ekonomi. Iya. Nah, yang menarik dari ekonomi Nusantara ya, ekonomi asli masyarakat di Indonesia itu ekonominya itu dirancang, dibangun itu dengan proses adaptasi terhadap alamnya. Mereka tidak memodifikasi, Betul. tidak mengeksploitasi. Betul sekali. Jadi tidak merusak. ekonominya itu tumbuh bersamaan dengan pertumbuhan peradaban mereka dan pertumbuhan lingkungan itu sendiri. Betul Gitu. sekali. Itu satu. Yang kedua, kehancuran lingkungan di Indonesia saat ini itu disebabkan oleh ekonomi. Jadi karena kepentingan ekonomi, pemerintah selalu mengorbankan kepentingan lingkungan dan kepentingan sosial. Nah, dalam perjalanan panjang kita di Walhi, kita merumuskan bisa nggak ekonomi itu tumbuh tanpa harus mengorbankan lingkungan, tanpa harus mengorbankan sosial. Gitu. Jawabannya bisa. Justru ekonomi itu bisa tumbuh bersamaan dengan proses pemulihan lingkungan. Ekonomi justru bisa tumbuh dengan proses pengakuan hak manusia terhadap wilayahnya. Iya. Nah, setelah 1965, ekonomi Indonesia itu dibangun dengan pondasi memisahkan manusia Indonesia, manusia Nusantara itu dengan sumber dayanya, dengan kehutanan. Iya. Ketika Undang-Undang Kehutanan, ketentuan pokok tentang kehutanan dilahirkan, ditunjuk kawasan hutan, terpisahlah manusia dengan hutan. Nggak boleh masyarakat berusaha di sana, nggak boleh masyarakat hidup dari hutan itu. Yang kedua, Undang-Undang Konservasi tahun 90. Juga manusia tidak boleh masuk sama sekali di sana. Padahal manusia sudah lama hidup di sana. Nah, itu fase pertama ya, bagaimana ekonomi itu memisahkan antara manusia dengan wilayahnya. Nah, kita melahirkan ekonomi Nusantara itu tag-nya adalah ekonomi Nusantara. Ekonomi Nusantara. Jadi ekonomi yang lahir berkembang itu oleh manusia Nusantara dengan cara mereka merawat alam, menjaga fungsi dari lingkungan dan memulihkan lingkungan. Nah, pada konteks sekarang ekonomi Nusantara ini dirancang itu untuk mengadres 3 hal. Oke. Memulihkan tiga dimensi ya. Dimensi pertama itu kan dia memulihkan hak dan akses rakyat terhadap sumber daya alamnya. Nah, ini kita melakukan advokasi bagaimana Undang-Undang Kehutanan itu memberikan hak kepada rakyat. Ada target antaranya perhutanan sosial, ya, begitu. Ada juga yang pelepasan kawasan hutan, ada pengakuan hutan adat itu. Oke. Yang kedua, dia memulihkan fungsi lingkungan. Nah, ini sangat penting menurut saya ya. Setelah tahun 91, ekonomi Indonesia berbasis sumber daya alam itu dibangun dengan ekonomi yang bersifat horizontal. Iya. Jadi semakin tinggi nilai ekonomi yang mau dikejar, dia membutuhkan lahan semakin luas. Betul sekali. Kenapa? Karena yang ditanam sawit. Sawit seberapa besar pun pohonnya, buahnya akan segitu saja. Betul sekali. Kalau mau ningkatin produksi, dia harus tambah tanah. Sedangkan ekonomi yang dibangun oleh rakyat itu adalah ekonomi yang produksinya itu vertikal. Betul.
contoh, cengkeh semakin tua umurnya, produksinya semakin banyak. Oke. Pohonnya semakin besar, oksigen yang dilepas semakin banyak, air yang ditahan makin banyak. Oke. Ini ekonomi yang tumbuh bersamaan dengan pertumbuhan lingkungan, gitu. Nah, kalau lingkungannya bagus, ekonominya tumbuh, sosialnya juga tumbuh, Iya. peradabannya tumbuh, Betul sekali. gitu. Nah, kita dari tahun 2013 kita merancang satu konsepsi namanya wilayah kelola rakyat. Wilayah kelola rakyat ini dia mengatur 3 hal. Iya. Satu, tata kuasa. Jadi bagaimana pengakuan hak terhadap wilayah tersebut. Siapa yang berhak terhadap wilayah itu. Yang kedua, dia mengatur tentang tata kelola. Suatu wilayah itu harus dikelola seperti apa untuk menjawab 3 ini tadi. Ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang ketiga, dia bicara tentang tata produksi dan tata konsumsi. Bagaimana WKR ini dia mempunyai moral dan nilai yang berbeda dari corak ekonomi kapitalistik. Jadi dari pertumbuhan ekonomi ini siapa yang menjadi pemanfaat sejahteranya, begitu. Nah, WKR itu di 4 ini kita bangun. Nah, hilirnya itu kita lahirkan satu ekosistem ekonomi Nusantara. Menarik ya, ekosistem ya. Ekosistem ekonomi Nusantara. Dia dirancang untuk menjadi antitesa ya, untuk menjadi alternatif, bisa juga digolongkan menjadi penanding ekonomi kapitalistik ya. Nah itu, saya baru mau minta penjelasan kepada Zenzi. Kalau dari yang penjelasan Zenzi secara singkat, ini jelas bahwa upaya membangun ekonomi ini tentu menjadi narasi tanding dari ekonomi kapitalistik yang dianut oleh banyak negara termasuk Indonesia. Akhir-akhir ini terutama muncul. Di mana antitesisnya dari ekonomi kapitalistik? Iya, ekonomi kapitalistik itu kan dia lahir dari falsafah material, Ya, mematerialkan satu idea. betul. Siapa yang menemukan sesuatu, mewujudkan idea itu menjadi material atau produk, dia akan disebut sebagai penemu. Betul. Yang mempunyai hak paten terhadap itu. Betul. Intinya, Dan betul. kemudian dikasih modal atau dibeli hak patennya oleh satu perusahaan, jadilah dia produk satu perusahaan, dan wataknya dia eksploitatif dan ekstraktif. Oke. Dia mengambil satu saja bagian atau komponen dari ekosistem, dari ekologi. Betul. Selebihnya dia tempatkan sebagai sampah, Betul. sebagai sekali. limbah. Betul sekali. Padahal secara spiritual ya, tidak ada bagian dari bumi ini dimasukkan dalam ketentuan hukum alam oleh Tuhan itu tanpa maksud bahwasanya itu bermanfaat bagi kehidupan manusia. Betul. Gitu. Nah, watak ekonomi kapitalistik itu dia mengekstrak satu bagian saja. Kalau ada batu bara, diambil saja batu baranya. Kayunya, tumbuhannya, hewannya itu dimusnahkan semua, kayak begitu. Nah, itulah yang mengakibatkan bencana. Betul, betul. Nah, yang kedua, ekonomi kapitalistik itu dia bersifat eksploitatif terhadap manusia. Betul, Jurong. Jadi manusia walaupun bekerja di satu sistem industri ekonomi kapitalistik itu, dia sebenarnya tidak ditempatkan sebagai manusia yang menjadi bagian dari bisnis itu. Orang yang bekerja di sana dia ditempatkan sebagai mesin produksi. Oke. Seberapapun besar pertumbuhan ekonomi dan profit dari bisnis itu, kesejahteraan manusia itu segitu saja. Betul sekali. Saya ambil contoh ya, orang yang bekerja di daerah urban, di daerah kota, Ya. industri kayak begitu, dia butuh 15 tahun itu untuk mereka bisa mempunyai tempat tinggal sendiri. Betul. Dan untuk mendapat itu mereka bekerja di sistem industri ini tadi. Betul. Dan di Indonesia itu sangat kompleks ya, saya lihat bahwasanya kelompok-kelompok yang membabat habis hutan Indonesia, mengambil emas, mengambil batu bara di Indonesia, uangnya dibawa ke kota,
Mereka bikin perusahaan satu properti, yang kedua mereka bikin perusahaan produksi yang lain. Betul. Nah, pertanyaannya siapa yang bekerja di perusahaan mereka di sini dan siapa yang membeli rumah mereka yang mereka produksi di kota? Yeah. Ini adalah orang-orang generasi kedua, generasi ketiga dari kampung-kampung yang tanah dan kekayaannya mereka ambil. Yeah. Saya ambil contoh. Orang-orang di kampung saya yang tanahnya diambil oleh perusahaan sawit di tahun 90-an, generasi kedua, generasi ketiga merantau semua ke Jakarta, Bekasi. Dan mereka sekarang membeli rumah dari perusahaan-perusahaan yang punya perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Nah, nilai lain yang saya temukan yang bersifat destruktif di Indonesia, kultur manusia di Indonesia ini kan dia kultur manusia yang hidup beradaptasi di negeri tropis. Sebagian besar rumahnya dibangun dari kayu. Sebenarnya untuk membuat semua orang, setiap individu di Indonesia ini punya rumah sendiri, kita cuma butuh 4 juta hektar hutan. Betul sekali. Artinya satu kesejahteraan manusia terpenuhi. Tetapi saat ini kita sudah 80 juta hutan yang habis. Justru sebagian besar generasi sekarang itu tidak punya rumah. Iya. Gitu. Nah, itulah ekonomi kapitalistik. Betul. Memisahkan pemilik sesungguhnya terhadap kekayaan, itu supaya tidak mengaksesnya. Manusia tidak boleh lagi sekarang ambil papan, bikin kayu, bikin rumah dari papan. Itu sering terjadi, daerahnya kaya tapi penduduknya miskin. Itu yang sering, ya, betul sekali. Yang kedua, watak kapitalistik itu dia membunuh peradaban. Betul. Saya ambil contoh ya. Di kampung-kampung itu orang mau bikinkan rumah untuk satu orang itu cukup 1 hari. Karena seluruh bahan bakunya ada di sana, pengetahuan membuat rumah itu menjadi pengetahuan bersama. Semua orang bisa bikin rumah. Jadi gotong royong orang satu kampung jadi satu rumah. Dan mereka bijak mengambil hanya yang dibutuhkan. Saja, bukan dalam konteks mereka menjadikan itu satu komoditi. Komoditi, betul sekali, itu perspektifnya. Nah, itu ya watak ekonomi kapitalistik. Satu, dia ekstraktif, eksploitatif, membunuh peradaban, memisahkan manusia dengan sumber kehidupannya sesungguhnya, dan melahirkan kebutuhan. Betul. Jadi dengan dipisahkan orang dengan sumber dayanya, muncul kebutuhannya. Nah, kebutuhan ini kemudian mereka yang lahirkan. Sederhananya air. Air itu kan konstitusi kita, itu sudah memerintahkan. Betul. Bahwasanya air adalah kebutuhan dasar manusia di Indonesia. Dia tidak boleh dibatasi, tidak boleh dikurangi. Betul. Atau dikasih perantara pemenuhannya. Karena itu kebutuhan mendasar manusia. Tapi sekarang coba kita lihat di Jakarta. Betul sekali. Air itu sudah menjadi outsource ke ya. Dan di daerah-daerah sungai-sungai menyediakan air yang bening, yang sehat, Pak. Air mineral sesungguhnya kepada orang di kampung. Tetapi oleh perusahaan tambang, kawasan hulunya dihancurkan, tercemar dia. Tercemar sungainya. Nah, baru kemudian muncul kebutuhan terhadap air bersih. Dibikinkan perusahaan yang menjual air bersih itu. Ini watak ekonomi kapitalistik. Sedangkan ekonomi Nusantara yang kita bangun itu satu, dia memulihkan hak manusia tadi. Betul. Manusia tidak boleh dipisahkan dengan haknya. Manusia tidak boleh dipisahkan dengan lingkungan yang menyokong kehidupannya. Itu satu. Hak dan aksesnya itu dipulihkan. Yang kedua, dia memulihkan fungsi lingkungan. Jadi lingkungan yang rusak itu dipulihkan fungsinya. Dan ekonomi yang tumbuh di sana itu milik masyarakat. Yang ketiga, dia memulihkan ekonomi itu sendiri. Tetapi apa yang membedakan pertumbuhan ekonomi ini dengan pertumbuhan ekonomi kapitalistik? Betul. Begitu. Nah, ekosistem ekonomi Nusantara itu kita rancang dari pertumbuhan ekonomi di sini. Semua orang menjadi bagian, menjadi pemilik terhadap ekonomi itu. Jadi tidak ada satu orang menjadi pemilik usahanya dan semuanya pekerja, enggak. Semua jadi pemilik. Misalkan demokratisasi ekonominya terjadi ya. Ekonomi. Misalkan kita kelola nih satu Pinang, misalkan ya. Orang yang mengupas Pinang itu dia bukan pekerja statusnya di sana. Dia menjadi pemilik dari bisnis itu. Jadi pendapatan dia
itu ditentukan oleh seberapa bagus kualitas kita dan seberapa besar produksi kita. Semakin besar produksi kita, semua orang menikmati kesejahteraan yang setara. Sustainability ada di tangan dia. Sustainability ada di tangan dia yang menentukan kebijakannya. Wah, biasa. Terus ini besar sekali. Saya membayangkan Indonesia jarang sekali pada level ekonomi membuat narasi tanding. Bung Hatta sejarahnya punya ekonomi koperasi yang sampai sekarang juga ada yang berjalan, ada yang tidak, Pak. Walaupun ada kementeriannya, tapi saya tidak tahu bagaimana perkembangan sejujurnya. Ekonomi ini besar sekali karena parameter-parameter sudah ditentukan oleh ekonomi kapitalistik, kayak seperti ekonomi itu mesti dibaca dalam konteks growth, pertumbuhan. Nah, ini tadi keren sekali bagaimana membaca, punya narasi tanding yang berbeda, bahkan PR-nya nanti bagaimana membuat ukuran-ukuran yang dan legitim dalam tanda kutip bahwa bisa dibuktikan. Ini saya mau membayangkan bahwa tentu ini sudah di-exercise. Ada pilot project mungkin yang mau saya tanya ke Janji, adakah pilot project di beberapa daerah dengan melibatkan beberapa orang atau berapa tanah yang sedang dijadikan pilot project untuk ekonomi Nusantara? Saya jadi pengen tahu nih, Janji. Iya, kita bekerja di 28 provinsi ya, dan 40 tahunan Walhi itu kan bekerja, dia melindungi dan mendorong pengakuan terhadap wilayah itu. Iya. Sekarang itu udah 1 jutaan hektar wilayah itu yang dikelola masyarakat itu bersama Walhi. Nah, dari 1 juta hektar hutan ini, hutan pesisir daratan ini, nilai ekonominya itu 48 billion USD di pasar. Wow. Di pasar. Kalau kita ngelihat angkanya kan seperti tidak mungkin. Tetapi saya mau sampaikan satu hal. Satu grup perusahaan terkaya saat ini itu ada POC. Ya. POC itu membangun kekayaannya itu dari rempah di Nusantara. Ya. Itulah sekarang yang di 1 juta hektar ini komunitas bersama kita itu menghasilkan rempah-rempah yang memang dihasilkan oleh hutan tropis Indonesia. Tetapi dari 48 billion USD ini yang sampai ke masyarakat selama ini kan cuma 1%. Betul sekali. Ini karena pasar dari ini semua dikuasai oleh kartel ya. 48 billion itu berapa ya kira-kira ya kalau dirupiahkan ini? Saya juga pusing ini menerjemahkannya kan. Itu kira-kira setara dengan satu tahun APBN Indonesia. Wow. Ini. Jumlahnya cukup fantastis ya, Mas Manjaya. Dan kalau itu diurus oleh negara, sebenarnya yang akan sejahtera itu bukan hanya rakyat, negara sendiri akan sejahtera. Karena yang 99% tadi di pasar itu kalau ditarik ke Indonesia ininya, tata kelola, tata produksinya itu, maka yang 99% itu bisa jadi dia masuk ke pajaknya negara. Betul sekali. Masuk ke ekonomi di dalam negeri kayak gitu. Nah, sekarang dia dikuasai oleh kartel dan menjadi bagian dari ekonomi underground ya. Ekonomi underground itu kan ekonomi yang tidak tercatat dalam akuntansi negara. Betul sekali. Nah, sudah sangat lama sebagian besar rempah-rempah ini dikeluarkan itu melalui Singapura, melalui Vietnam, melalui Thailand. Itu yang tidak tercatat itu. Ya? Tidak tercatat. Pertumbuhan ekonominya di sana, gitu. Tadi kembali ke itu, berapa daerah Janji yang sudah sudah berjalankah ini pertanyaannya? Iya, sekarang itu kita punya 6 provinsi ya yang menjadi pilot project. Ada Maluku Utara. Kita ambil Maluku Utara ini karena dulu Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda lama perang di sini. Di sana. Ya. Pertama kali kita didatangi juga gara-gara pintunya masuknya di sana ya. Nah, luar biasa. Yang kedua di Sulawesi Selatan, yang ketiga Jawa Barat, yang keempat NTT, yang kelima Lampung, yang keenam Bengkulu, yang 7 Sumatera Barat. Sudah 7. Kita pilih semua tempat ini dengan alasan ya, tidak kita mau main sana. Betul. Bukan. Kita memilih tempat ini. Ada asesmennya lah ya? Iya, ada asesmen dari proses kajian panjang kita tentang ekonomi Nusantara. Bengkulu sendiri kita pilih karena East India Company, saingannya POC Belanda, dulu East India Company kan punyanya Inggris, itu
benteng terbesar Inggris Asia Pasifik itu ada di Bengkulu. Bengkulu. Dan di sana itu ada sekitar 8 jenis rempah. Luar biasa. Yang rempah ini dari masa pemerintahannya Sriwijaya di Sumatera itu sudah menjadi komoditi ekspor, menyokong peradabannya Timur Tengah, peradaban India, peradaban Cina termasuk Eropa. Nah ini yang kita telusurin semua lagi jalur pasarnya. Dan sekarang itu inkubasi daerah-daerah yang sekarang kita jadikan pilot project ini, dia kita dorong itu untuk masuk ke tata produksi. Fokus awalnya memang di rempah. Fokus awalnya sebenarnya kan rempah itu komoditi yang kita putuskan untuk dia menjadi penyokong peradaban global. Itu yang mau saya tanya. Ini satu memang operasional, peradaban global didukung oleh rempah. Tapi kalau mau ngomong reclaiming, kesejarahan, ini mengembalikan memang namanya menurut saya sudah luar biasa ekonomi Nusantara. Dan kejayaan Nusantara didukung oleh ini maksud saya sampai menghadirkan penjajah-penjajah dalam tanda kutip datang ke Indonesia. Kolonisasi. Nah, apakah mau ngambil simbolnya atau memang maksudnya itu pertanyaan saya adalah mengambil rempah itu mengambil simbol ekonominya atau memang ini operasional? Maksud saya memang ini masih dibutuhkan relevan dalam konteks ekonomi hari ini. Dia tidak diambil sebagai simbol ya. Dia dilahirkan dari persoalan yang memang harus tumbuh. Dialah modal terbesar bukan hanya bagi walhi ya, bagi komunitas, tapi inilah modal nyata bagi Indonesia sebagai bangsa kalau mau maju. Karena inilah yang ditakdirkan oleh Tuhan bagi bangsa yang ada di Nusantara. Kita tidak bisa memilih lahir di Sumatera, di Jawa, di Indonesia. Tetapi ketika kita lahir di sini, kita harus sadar bahwasanya Tuhan telah menakdirkan sebanyak jenis tumbuhan dan hewan untuk penyokong hidup kita. Dan inilah yang sudah dikelola oleh manusia di Nusantara ini ratusan tahun. Betul. Artinya kalau kita mau membangun ekonomi yang tidak menghancurkan lingkungan, yang mensejahterakan rakyat, ya harus basisnya ekonominya ini. Itulah kenapa kita menyokong supaya dia tumbuh kayak gitu. Tidak kita ambil itu, tetapi dia ini yang kita sokong untuk tumbuh. Basis tanahnya yang dikelola di 7 itu sekitar berapa? 7 provinsi tadi. 7 provinsi ini Lampung itu yang sudah ini ya kita identifikasi yang sudah ada komoditinya itu udah ada 6.000 hektar. Tapi 6.000 hektar. 6.000 hektar. Di Lampung aja itu. Baru di Lampung. Baru di Lampung. Tapi kan sungguhnya kan 1 juta hektar nih semuanya. Betul sekali. Dan tapi saya pikir cuma 2-3 hektar ya untuk luar biasa ini. Satu daerah 6.000 hektar Lampung. Dan udah ada 7 Mas Pancani, 7 provinsi dan itu udah dimulai dari kapan sih Mas Janji kalau boleh tahu? Kalau proses kajiannya itu dimulai 2017 ya, tetapi praktik ekonominya itu sudah dimulai dari tahun 2001 awal di masa pandemi. Pandemi itu memberikan berkah juga kepada kita. Saya bisa meninggalkan Jakarta terus tinggal datang ke kampung-kampung begitu memulai praktik ekonominya dan dari proses praktik itu ekonomi itu tidak cukup dia dikaji berdasarkan literasi. Tidak cukup dengan pandangan ahli. Ekonomi yang nyata di rakyat itu baru bisa kita identifikasi dan kita kembangkan kalau kita sendiri hidup bersama ekonomi itu. Luar biasa dikerjakan, dihidupi dalam tanda kutip besar ya. Gila. Nah ini saya mau menantang sebenarnya generasi-generasi muda di Indonesia yang saat ini ada di kampus-kampus untuk mengeluarkan pikiran dan ilmu terbaiknya untuk kita bangun ekosistem ekonomi. Luar biasa. Karena Janji, saya tertarik dari tadi kamu mengulang ekosistem dan saya sudah tertarik. Bisa dijelaskan yang dimaksud ekosistemnya sebetulnya karena orang biasanya ngomong ekonomi ngomong sistemnya, ngomong tapi pelaku. Ini ekosistem gitu. Iya, apa yang dimaksud dengan ekosistem dalam ekonomi Nusantara? Satu nilainya itu dikatakan ekosistem itu dia menjadi milik semua orang. Oke, saya tegaskan Kak,
Artinya ini bukan proyek Walhi harus. Bukan proyek Walhi. Jadi Ini proyek oke. Hanya lahir dari Walhi. lahir di Walhi dan Diinisiasi oleh Walhi. di Walhi, dan ini tidak boleh dia menjadi milik Walhi. Kalau jadi milik Walhi, Walhi jadi kapitalis dong. Luar biasa. Ekonomi ini adalah milik rakyat di Nusantara yang memang menjadi subjek dari wilayah dan lingkungan di Nusantara, gitu. Kalaupun dia lahir dari Walhi, ya itulah buah dari Walhi bekerja bersama persoalan rakyat, gitu. Oke. Ininya. Nah, saya mau ini pertanyaan tadi belum dijawab, tapi saya mau justru nambah pertanyaan lagi. Oke. Ada hubungannya, Puspita. Siapa tahu Watchdogers yang nonton ini ingin tertarik dan ingin terlibat lebih jauh. Ada yang mau bikin tesisnya, ada yang mau membantu pada level kajiannya, bahkan membantu menjadi pelakunya juga. Ini, bisa ceritakan nggak Zenzi bagaimana sebetulnya operasional ekonomi Nusantara ini satu tempat aja, di satu komunitas misalkan, lalu sambil menjelaskan yang dimaksud dengan ekosistem tadi di situ kira-kira. Ya, saya ambil ini ya, yang di tapak pertama kali kita bangun itu, kita bangun bisnis Pinang. Oke. Kenapa kita ambil Pinang? Oke. Itu karena tempatnya di Bengkulu ini. Ya. Karena nama Bengkulu itu berasal dari Bangka Hulu. Ya, Bangka itu Pinang. Betul sekali. Pinang dahulu, Pinang asli begitu. Di sini Pinang ini dia menyokong peradaban seluruh manusia di muka bumi. Iya. Selama orang masih menggunakan pasta gigi untuk gosok gigi, Iya. maka Pinang selalu dibutuhkan karena bagian putih Pinang itulah fluoride ya yang ada di pasta gigi. fluoride. Yang kedua, selama manusia masih menggunakan fashion ya, tekstil, pewarnanya itu dari sini, dari Pinang. Nah, Pinang ini sebenarnya satu komoditi dari 8 komoditi yang dihasilkan oleh masyarakat yang mengelola hutan. Jadi hutannya itu ditanam 8 jenis tumbuhan begitu, tumbuhan utama. Pinang salah satunya. Nah, dari Pinang ini selama ini nilai ekonomi yang jatuh ke masyarakat cuma 1%. Nah, yang mau kita jawab itu bagaimana 99%-nya itu bisa bergeser nih ke kampung ini. Oke. Gitu. Nah, tantangannya ada 2. Ini juga untuk teman-teman mahasiswa ya dengan banyak latar belakang. Tantangannya 2. Seluruh komoditi pertanian, kehutanan Indonesia yang dihasilkan oleh petani itu 40%-nya itu sampah. Oke. Jadi petani kita itu mempunyai pengalaman panjang mengelola tanah, tetapi memproduksi komoditi yang cocok untuk konsumen di banyak tempat, itu dia tidak punya referensi. Betul. Gitu. Nah, ini kita dampingi komunitas-komunitas untuk bagaimana mereka memproduksi komoditi itu bagus kualitasnya, supaya dia nilainya itu 100%. Betul. Gitu. Yang kedua, kita memanggil anak-anak muda yang dulu menjadi buruh gudang Pinang. Kenapa kita panggil mereka? Karena mereka yang punya pengalaman, Pengetahuannya ada di mereka. pengetahuan ada di mereka. Mereka lama menjadi gudang ini rata-rata telunjuknya sudah ada yang putus, ada yang luka. Itu karena lama jadi pengupas pinang kayak begitu. Oke. Ada 2 hal yang mau kita gali dari mereka. Satu, bagaimana mengelola komoditi ini. Yang kedua, bagaimana agar kita mendapatkan nilai keadilan Iya. dari orang yang bekerja di sana. Iya. Apa sebenarnya hak yang harus dipenuhi dari setiap orang yang mengelola itu? Jadi tanpa kita mendapatkan bentuk nyata penindasan dalam satu rantai produksi, kita tidak akan bisa merumuskan Betul. bagaimana sistem satu bisnis itu dibangun dengan mengedepankan keadilan begitu. Betul. Nah, dari pengalaman, pengetahuan dan pikiran anak-anak muda ini, kita lahirkanlah satu ekosistem bisnis. Jadi petani, apa keuntungan utama dari petani? Satu, nilai jualnya jauh, Betul sekali. 2 kali lipat, 3 kali lipat. Terus ekonominya lahir di sini. Betul. Jadi orang-orang yang tidak mempunyai
kesempatan untuk bekerja dan lain-lain yang banyak, selama ini banyak urban yang pergi ke kota kemana-mana, di sini dia tempatnya mengelola bisnis ini, dan mereka mendapatkan bagian itu bukan upah kayak begitu, tetapi dia bagian dari siklus bisnis gitu. Nah, selain itu dia dikatakan ekosistem, siapapun boleh terlibat di sini. Nah, kita membagi profitnya itu 4 dari bisnis ini. Bagian pertama itu untuk manajemen. Iya. Nah, bagian kedua itu untuk modal. Bagian ketiga itu untuk infrastruktur. Bagian keempat itu untuk pengembangan. Jadi skema investasi, kalau orang mau jadi bagian jadi milik ini, skemanya juga kita bagi 3. 1, dia menjadi pemilik, dia mendapatkan profit. Betul itu sekali. nanti di akhir tahun. Oke. Tahunan ya, Tahunan. Ya. Yang kedua, kita kasih kesempatan untuk menjadi bagian, dan dia akan mendapatkan profit itu setiap siklus produksi. Oke. Jadi kalau kayak sekarang setiap 3 bulan kita 1 kali ekspor. Ya. Nah, dia mau investasi itu misalkan dalam satuan 1 ton. Jadi setiap ekspor 1 ton ini 3 bulan dia dapat bagian dari keuntungan. Ini sistemnya seperti koperasi atau? Ya, ini di bawah koperasi ya semua. Luar Jadi, biasa itu. nah, sedangkan infrastruktur dan manajemen inilah milik koperasi. Oke. Milik koperasi dia, infrastruktur. Kenapa dia harus jadi milik koperasi? Karena supaya ada yang bertanggung jawab terhadap ini. Iya. Yang kedua, supaya petani itu mendapat keuntungan juga di rantai yang mereka sudah tidak terlibat gitu. Karena koperasi ini kan anggotanya seluruh petani yang komoditinya kita bangunkan pasarnya, mereka jadi anggota dari koperasi. Betul sekali. Nanti di akhir tahun koperasi melakukan perhitungan keuntungan begitu. Nah, seluruh anggota kan mendapat bagian dari keuntungan itu. Luar biasa. Nah, ini kita rancang begini. 1, dia lahir dari persoalan. Yang kedua, kita mau membangun tandingan terhadap corak ekonomi yang dibangun berdasarkan kewenangan negara. Oke. Selama ini kan kalau modal tidak cukup, tidak kurang modal yang dimiliki negara. Potensi pengetahuan tidak kurang. Tetapi kenapa seluruh ekonomi yang dibangun oleh negara, termasuk koperasi oleh negara itu gagal? Karena setiap kesempatan terbaik itu pasti diambil oleh Betul sekali. pemilik kewenangan. Betul sekali. Ya, kita ambil contoh terbaru lah misalkan. Yang bisnis vaksin COVID, itu kan orang-orang yang punya kewenangan di sana. Betul Itulah sekali. yang menghancurkan Itulah Indonesia. cirinya ya. Iya, Begitu hari orang ini ya. menggunakan kewenangannya mengambil kesempatan gitu. Nah, ini yang mau kita bangun, pengetahuan dan kesempatan itu harus diberikan kepada pemilik sesungguhnya dari satu komoditi, dan mereka mendapatkan kesempatan untuk maju. Janji, ini ini penting menurut saya. Jadi kita sudah membahas tadi Janji bicara kalau ngomong segala sesuatu itu peluangnya sudah ada, kekuatannya juga ada di masa lalu, sekarang pengetahuannya ada di masyarakat dan sebagainya gitu, modalitasnya ada. Yang belum kita jawab sebetulnya tantangannya apa sih, hambatannya apa? Lalu siapa kalau gitu teman strategis supaya ini bisa terimplementasi? Ekonomi Nusantara itu. Iya, yang pertama memang fondasi dasarnya itu memang masyarakat ya, rakyat yang menjadi pemilik ya gitu. Yang kedua, memang sangat dibutuhkan itu orang-orang yang mempunyai kemampuan inovasi terhadap ini. Ini sebenarnya kita memang sangat berharap sama generasi-generasi muda ya. Itu yang berhasil membangun satu skema bisnis pinang itu. Sekarang mereka menghasilkan pinang terbaik dan sudah ekspor itu anak-anak taman SMA. Mereka Luar biasa. Tidak kuliah tinggi-tinggi begitu, taman SMA. Tetapi mereka menggunakan semaksimal mungkin pengetahuannya gitu. Nah, yang ketiga yang memang sangat kita butuhkan itu teman-teman organisasi masyarakat sipil yang selama ini melakukan advokasi kebijakan ya.
supaya ekosistem ekonomi Nusantara ini dia menjadi keyakinan negara ini di masa depan, menjadi jalan kebijakan ekonomi negara ini masa depan, dan itu membutuhkan satu proses advokasi untuk Minimal menjaga kebijakan ini terjaga minimal. iya terjaga. Dan yang terakhir itu kita membutuhkan orang yang mau ekosistem ekonomi Nusantara ini menjadi sumber kehidupannya. Keren. Kita membuka pintu seluas-luasnya kepada siapapun, mau terlibat dimanapun, di bagian manapun, memulai apapun kita buka, karena ini bukan punya Walhi. Iya. Ini punya rakyatnya Indonesia, begitu. Ketimbang lu simpan uang lu di bank, nggak tahu uang itu dikasih ke perusahaan tambang mana, kayak gitu. Atau lu investasi ke perusahaan yang justru melakukan perampasan tanah masyarakat, mending uang lu walaupun 100.000 dimulai di sini. Ini yang Pinang ini sekarang sudah ekspor ke mana-mana, itu transaksi pertamanya itu 170.000 transaksi hari pertama begitu. Tetapi dia tumbuh terus. Setiap putaran dia. Ini yang mau saya tanya Janji. Revolusi Bolshevik itu gagal karena pasarnya tidak dikuasai, produksinya dia kuasai, pelakunya dia kuasai, pasarnya tidak dia kuasai. Kita juga punya pengalaman beberapa teman-teman buruh nanti bisa cerita. Bagaimana dengan pasar di ekonomi Nusantara ini? Ya. Dalam dan luar negeri kalau ada mungkin bisa cerita. Ya, ini juga menjawab pertanyaan Bang Panca sebelumnya ya. Selama ini kan ini dikuasai oleh kartel. Kartel ini bekerja dengan dua cara. Betul. Satu, dia mengendalikan produksi, yang kedua dia mengendalikan konsumen. Iya. Yang produksi bagaimana dia mengendalikannya? Kualitasnya dibikin jelek supaya tidak ada orang lain mau beli dan harganya bisa ditekan, begitu. Nah, inilah kenapa kita membutuhkan teman-teman yang punya kemampuan inovasi. Betul. Yang kedua, bagaimana mereka mengendalikan buyer di luar negeri. Jadi seluruh komoditi ini itu dia punya musim panen. Musim panen melimpah, harganya rendah di petani, mereka stok. Baru dikeluarin keluar, itu pelan-pelan, sedikit-sedikit. Mereka kendalikan harga ke buyer. Nah, sekarang mata rantai kartel ini kita potong. Kita carikan pasar langsung keluar. Ke buyer ya, ke konsumen. Dan kita tidak mesti takut ini akan ada pasarnya apa tidak. Karena selama manusia di muka bumi ini, di belahan dunia manapun masih mau hidup, mereka membutuhkan rempah di Indonesia ini. Oke. Kayak misalkan di Amerika, sarapan pagi roti mereka gunakan kayu manis. Siang mereka makan siang pakai stick, mereka butuhkan black pepper, butuhkan lada hitam. Malam mereka makan malam, mereka membutuhkan menu yang gunakan pala dari Luar biasa. Maluku Utara, dari Maluku, dari Ambon. Itu yang sustain gitu ya? Sustain. Dan dia akan tetap berproduksi, peningkatan produksi yang terjadi kalau lingkungan dijaga, dan dia bisa menyokong peradaban manusia ini sepanjang sejarah manusia di muka bumi. Karena demandnya primer, kebutuhannya primer. Kebutuhan mendasar. Kemudian melengkapi yang nggak enak makan daging, nggak ada rasanya kalau nggak ada rempahnya, bumbunya dan sebagainya. Kalau ini tidak dijaga dan dikembangkan, maka pemenuhan kebutuhan primer manusia di masa depan itu juga akan dikapitalisasi oleh satu dua pihak saja. Seperti biasa ya. Dan negara sekarang sedang mulai mengarah ke sana, food estate itu kan yang produksi pangan itu dari satu tempat. Konsentrasi satu tempat. Padahal kita punya banyak jenis pangan di Indonesia dari banyak wilayah. Bahkan hampir di semua daerah. Semua daerah produksinya berbeda, waktu produksinya berbeda. Yang dibutuhkan Indonesia saat ini, termasuk ekosistem ekonomi Nusantara ini, kita memetakan seluruh komoditi yang dihasilkan, baik darat maupun laut di Indonesia, dan yang mengkonsumsi dari wilayah mana saja, siklus produksinya kapan saja, ini untuk menjawab kebutuhan pangan di Indonesia sendiri. Luar biasa. Satu ini, Bang Panca, satu komoditi yang dianggap sepele, tetapi mempengaruhi inflasi di banyak daerah di Indonesia, itu cabai. Iya. Cabai itu ada satu bulan itu dia harganya itu bisa 4 kali lipat, 5 kali lipat. Betul sekali. Kenapa dia bisa harga begitu?
karena dia berproduksi dipengaruhi oleh siklus iklim. Betul. Boleh cek ya. Betul. Cabai itu akan meningkat harganya menjelang Lebaran Idul Adha. Tidak ngikutin kalender Masehi ya, tapi ngikutin kalender ini. Bukan juga kalender Islam, tapi kalender musim. Kalender musim, betul. Alam. Betul. Apa yang terjadi sampai dia cuma produksi pada bulan-bulan itu karena 3 bulan sebelum itu musim panas panjang di Sumatera. Luar biasa. Habis Sumatera tidak produksi. Sedangkan di Lombok sana musim hujan lebat, bunganya rontok begitu. Nah, ini kan gagal dikenali oleh negara, oleh pemegang kebijakan. Makanya jadi persoalan terus ininya. Padahal itu sangat sederhana kalau kita mau menjawabnya gitu. Terus ini untuk closing di segmen kedua ya. Bahwa saya sepakat dengan Zenzi bahwa pengetahuan memang harus diekstrak dan dilakukan, tapi juga pengetahuan ini perlu dikabarkan ke semua orang. Hal bahkan termasuk hal yang sederhana. Zenzi, kami ini punya satu film sangat sederhana, judulnya kalau nggak salah pada saat pandemi kami produksi, beragam makanan kuliner. Iya, tapi kita ini di Indonesia ini makanan pokoknya ada yang jagung, ada yang sagu. Ternyata itu kan diputar oleh guru-guru di sekolah. Kaget kami karena ternyata memang tidak ada yang tahu bahwa ternyata di Indonesia saja keragaman makanan pokok tidak dipahami. Bahwa mereka tahunya nasi. Mereka kaget, kok orang makan jagung ya? Oh, makan sagu. Kok orang makan. Artinya ini hal yang dasar saja karena tidak diperkenalkan, ini menjadi tidak diketahui sehingga tidak ada kebutuhannya. Sehingga hutan sagu hilang itu biasa, bukan jadi ancaman lagi karena bukan jadi primer buat mereka, sehingga dijadikan jadi hutan yang mono sawit dan lain sebagainya nanti. Begitu ini mungkin untuk closing segmen 2, tapi saya akan menyimpan satu pertanyaan terkait ini di segmen 3. Oke, berarti kita balik lagi di segmen 3. Oke, bertemu lagi di segmen kita yang ketiga. Langsung aja kita tagih pertanyaan tadi yang Mas Panca simpen nih di segmen yang kedua. Oke, Zenzi, biar ini ngomong soal dimensi berpikirnya, value-nya, sambil tadi operasionalnya juga sudah membayangkan itu. Saya ingin tahu sebetulnya target jangka pendek dari ekonomi nasional ini apa, jangka menengahnya dan jangka panjangnya di tahun berapa, apa yang akan dibayangkan di jangka panjang? Iya. Ada 2 hal ya yang saya mau buka. Satu, tanah di Nusantara ini untuk membuat dia pulih, membuat dia berproduksi, itu kita cuma butuh waktu 4 tahun. Oke. Artinya komoditi apapun yang mau dihasilkan, dia 4 tahun akan mulai menghasilkan. Betul. Artinya proses pemulihan lingkungan dan membangun ekonomi itu dalam waktu 4 tahun bisa terwujud. Nah, dalam jangka pendek saat ini yang kita bangun itu bagaimana seluruh biodiversity beragam jenis kekayaan Nusantara ini kita lakukan pendataan semua. Siklus produksinya, volume produksinya ini jangka pendek kita inikan semua dan kita hitung berapa nilai ekonominya dan kita sandingkan dengan nilai ekonomi kapitalistik itu. Nah, itu sedang berjalan semua sekarang. Di beberapa titik itu komoditi apapun, ekosistem apapun, kita menemukan nilai yang sama. Bahwasanya nilai ekonomi Nusantara itu di Tapak itu 2 kali lipat lebih besar dari ekonomi kapitalistik apapun. Artinya mau dia ditambang emas kah, mau ditanam tambang batu bara, tanam sawit, eukaliptus, akasia kah, nilai ekonomi dari sistemnya rakyat itu tetap 2 kali lipat ya dari ekonominya kapitalistik. Kenapa dia selama ini tidak muncul? Karena memang dia tidak dimasukkan dalam akuntansinya negara. Kenapa dia tidak muncul? Memang dia tidak diurus oleh negara, begitu. Selama ini negara menggunakan mereka untuk korupsi. Apa contohnya? Masyarakat membutuhkan kemampuan cepat produksi. Yang diadakan itu hand traktor yang gede-gede itu pas dibawa ke lapangan nggak bisa digunakan. Jadi orientasi pengambil kebijakan
ketika menggunakan mereka bukan dalam kerangka membuat mereka berdaya, Betul. tetapi dalam kerangka korupsi pengadaan alat Betul. produksi, begitu. Luar. Dalam jangka menengah yang kita lakukan, kita mau menghubungkan masyarakat global itu secara langsung dengan petani. Ya. Jadi orang beli pala, orang konsumsi apa hari ini, dia tahu nih, pala ini berasal dari mana. Ketika dia makan ini, dia berkontribusi memulihkan hutan, kayak begitu. Jadi yang mau kita bangun itu kesadaran global dan pola konsumsi orang. Supaya orang dalam konsumsi itu jangan melepas emisi, jangan merusak lingkungan, begitu. Sekali. Kita mengkonsumsi itu harus berkontribusi dalam pemulihan lingkungan, berkontribusi merawat bumi ini, begitu. Dan nilai kemanusiaannya muncul bahwasanya hari ini saya makan mewah steak di New York, itu sungguhnya saya sedang berbagi kemewahan sama anak-anak di kampung di Bangka Belitung yang sedang di perkebunan itu. lada, Betul. begitu. Nilai itu yang sedang kita bangun di jangka menengah. Dalam jangka yang panjang, kita meyakini bahwasanya ini di 2045 akan menjadi jalan bagi bangsa ini. Kenapa saya katakan dia jalan bangsa ini? Satu, agar negara ini tidak lagi dikendalikan secara ekonomi oleh oligarki. Yang kedua, agar ekonominya Nusantara itu, ekonomi Indonesia memang ekonomi yang dibangun sesuai dengan cita-cita bangsa ini dilahirkan, ekonomi kerakyatan. Betul Gitu. sekali. Nah, tapi dari 45 sampai di sekarang, kenapa ekonomi kerakyatan itu tidak terbangun? Walaupun kita almarhum Bung Hatta itu sudah berpikir keras merumuskan koperasi, begitu. Gagasan sudah benar dan bagus, begitu. Tetapi kemauan politik berbeda. Gitu. Ini yang membuatnya tidak berhasil. Betul. Makanya ekosistem ekonomi Nusantara ini kita bangun, tidak kita dahului dengan proses politik. Kita dahului itu dengan proses praktisnya, prakteknya, operasionalnya, begitu. Baru kita dorong itu dia ke politik. Nah, di 2024 ini kita akan mulai menyuarakan, ya. Dan kita mau koreksi nih. Setiap partai politik pasti ngomong ekonomi kerakyatan. Kita mau koreksi itu. Betul sekali. Gitu. Tahun politik di mana seluruh partai politik, para kandidat itu memberikan harapan kepada rakyat, tetapi dalam waktu yang sama juga sebenarnya mereka merealisasikan ketakutan rakyat itu terjadi. Mereka menjanjikan kesejahteraan, tetapi di tahun politik itu juga mereka mengambil tanah rakyat dan dikasih kepada korporasi. Itulah yang terjadi di Indonesia setiap tahun politik. Luar biasa. Ini mungkin jangka panjangnya memang akan terputus rantai ini, ya. Semoga, ya. Amin. Amin. Nah, saya kembali ke posisi Walhi yang juga advokasi keras dalam tanda kutip ya hari ini, analisisnya dan bacaannya tentang situasi politik nasional, hukum, HAM, dan lain sebagainya. Dalam konteks itu, kita sudah di tahun 2023, Jenji. Ini tahun politik konsolidasi, konstelasi politik di atas akan mempengaruhi politik di bawah dan sebagainya. Bagaimana Walhi mempersiapkan diri atau melihat ini bagaimana sih di tahun 2023? Iya, yang paling penting bagi kami dan kita semua seharusnya menyadari apa yang terjadi di tahun politik, ya. Pertama, semenjak Orde Baru, tahun politik itu tahun transaksi antara kewenangan itu dengan para pelaku kejahatan sumber daya alam dalam bentuk legalisasi kejahatan dengan penerbitan izin-izin. Itu tahun politik, itu hal yang nyata. Setiap tahun politik itu terjadi. Tahun politik itu 200%, 300% izin itu meningkat. Saat-saat ini berarti? Ya, saat ini. Tahun ini nih saya sebenarnya agak khawatir, ya, dengan pemerintah ngotot mengeluarkan Perpu Cipta Kerja kemarin. Karena ada 2.400-an perusahaan itu melakukan pelanggaran hukum kayak begitu. Seharusnya 400 ini kan sudah teridentifikasi 2014 yang lalu sudah teridentifikasi. Seharusnya dari 2014 sampai sekarang penegakan hukum dilakukan pada mereka. Aset mereka diambil oleh negara yang kaya itu seharusnya.
Tapi kan itu tidak dilakukan. Pertanyaannya kenapa? Betul. Kalau saya melihat inilah yang tadi saya sebut dengan pengampunan massal dan transaksi politik itu terjadi di tahun ini. Apa indikatornya? Indikatornya di Perpu Cipta Kerja itu paling lambat tanggal 2 November 2023 seluruh perusahaan yang belum melengkapi perizinan itu harus menyelesaikan perizinannya. Ya. Kenapa tanggal 2 November 2023? Karena itulah minggu penentuan koalisi, capres, pendaftaran kandidat seluruh partai. Begitu membacanya ya? Ya harus. Luar biasa. Harus dibaca paralel juga. Luar biasa. Oke. Nah, kita mau memanggil teman-teman, baik itu teman-teman mahasiswa, pelajar, anak-anak muda. Kehancuran kita itu diawali oleh tahun politik. Walaupun kita semua menempatkan harapan itu di politik. Tahun politik juga. Nah, artinya masa depan bangsa, masa depan kita semua itu tidak bisa kita titipkan ke orang. Betul. Masa depan itu harus kita titipkan itu kepada sistem. Ya, betul. Itulah ekosistem ekonomi Nusantara itu kita rancang. Oke. Ini operasionalnya bagaimana? Tadi kan izin konsesi naik dan sebagainya di tahun-tahun politik. Artinya ada transaksi gitu di daerah bahwa konsesi-konsesi politik berhubungan dengan kegiatan ekonomi di daerah itu yang terjadi. Itu terjadi dan nyata ya, secara demokrasi kita itu mengalami demoralisasi ya. Artinya nyata di kampung-kampung itu setiap tahun politik itu uang satu malam ya. Uang yang dihabiskan satu malam beli suara untuk DPR, untuk kepala daerah dan seterusnya. Kenapa itu terjadi? Karena sungguhnya di rakyat pun sudah tidak mempunyai kepercayaan dalam politik, gitu. Rakyat itu sudah tidak percaya, gitu. Dia mengambil uang itu karena dia mau waktunya diganti, begitu. Artinya politik itu bagi rakyat di kampung-kampung sudah tidak menjadi momentum mereka membangun harapan. Politik itu bagi mereka siapapun terpilih akan sama saja, begitu kalimat yang sering muncul. Artinya satu, kita punya PR panjang ya, bahwasanya membangun kesadaran juga di daerah urban. Kita harus mempunyai sikap politik di tahun politik. Bukan hanya kita menggunakan kita akan menggunakan atau tidak hak pilih kita, tetapi kita maunya kita dalam tahun politik itu pengurus negara yang kita mandatkan itu melakukan apa. Nah, saya itu melihat itu kan tidak banyak muncul. Betul sekali. Kita mau diskursusnya betul sekali. Nah, kita di tahun politik ini mau menyuarakan itu ya, soal ekonomi Nusantara, soal akademi ekologi. Inilah jalan bagi masa depan bangsa. Jadi ya kita mau periksa ke partai politik, ke kandidat-kandidat, apa pikiran mereka terhadap ini. Memang ini ruang publiknya memang sempit, makin sempit. Saya merasa juga Puspita bahwa diskursus mengenai gagasan di tahun politik, gagasan engage dengan kebutuhan publiknya, masyarakatnya, itu makin sempit. Yang ada memang akhirnya semua komunikasi fokus pada arah siapa tokohnya, siapa dia berkonsolidasi dengan bukan siapa. Bukan permasalahan yang ada di masyarakat. Iya, bukan politik gagasannya yang memang dibawa. Sehingga politik-politik gagasan seperti yang tadi saya bilang, narasi ekonomi tanding. Saya nggak ngerti, semua orang ngomong ekonomi kerakyatan, wujudnya apa saya nggak tahu. Tapi ini konkret tadi yang disampaikan. Nah, saya nggak tahu, mungkin Watchdog nanti dan teman-teman harus berdiskusi juga. Bagaimana mau menciptakan ruangnya, membuka ruangnya agar politik gagasannya bisa accelerate ya. Terus muncul sikap-sikap pada akhirnya di masyarakat, yang tadi Janji bilang, diskusinya bukan menggunakan hak pilih atau tidak pada akhirnya, tapi sikap politiknya dulu. Setelah melihat informasinya itu, menurut saya jadi penting. Artinya konsolidasi juga diperlukan dengan seluruh masyarakat sipil aja. Iya, karena kita harus memaknainya. Tahun politik itu kan bukan tahun terpilihnya penguasa. Tahun politik itu adalah detik-detik kita memberikan amanah, memberikan mandat kepada orang yang akan mengurus kepentingan kita, kepentingan rakyat, kayak gitu. Dan
masyarakat sipil dalam konsolidasi juga sudah harus memikirkan mekanisme recall dan pengawalan terhadap jalannya pelaksanaan mandat tersebut. Dalam konsepsi politik kita kan selama ini kan partai politik yang dianggap Betul. menjadi wadah aspirasi Saluran, rakyat. betul sekali. Tetapi tidak ada partai politik saat ini yang menjalankan amanah itu. Bahkan evaluasinya tidak evaluasi ada. tidak ada. Kalau ada legislator ataupun eksekutif dari mereka yang mengingkari sumpahnya, sumpah jabatannya, tidak ada proses pemecatan dari partai politik, kayak begitu. Artinya partai politik saat ini bekerja tidak dalam kerangka membangun demokrasi di Indonesia, tidak dalam kerangka mencerdaskan rakyat dalam hal hubungan konstitusionalnya dengan negara, dengan dengan pemerintah, gitu. Tetapi partai politik sekarang terlibat secara masif untuk membangun pembodohan politik. Ya. Betul sekali. Karena semua partai politik terlibat dalam money politik di kampung-kampung, gitu, melalui kandidat-kandidatnya. Ketika money politik itu terjadi, itu artinya demokrasinya itu tidak sehat, tidak dibangun. Gitu. Betul sekali. Nah, ini Zenzi. Bagaimana Walhi akan menyikapi? Jadi begini prolognya. Kita tahu bahwa perubahan memang harus dihasilkan setiap hari, bahkan setiap jam, setiap menit dan sebagainya. Cuma ada teorinya kan momentum. Ada momentum yang secara masif bisa melahirkan perubahan. Kalau diakomodir oleh negara ini namanya pemilu. Karena aktornya berganti, kepalanya berganti, kira-kira begitu isi kepalanya, maka berubahlah kira-kira kebijakan, diharapkan begitu. Memanfaatkan momentum ini, apa yang akan dilakukan oleh Walhi, mau saya? Ini mengingat saya juga paham bahwa diasporanya Walhi juga luar biasa nih. Salah satu gerakan organisasi masyarakat sipil yang berdiaspora begitu luar biasa, salah satunya adalah Walhi. Maksud saya ada para mantan atau yang sudah di luar sana, ada yang di daerah juga menjabat jadi kepala daerah memperjuangkan ini, lalu ada di pusat juga ada, di DPR banyak sekali. Ini apa yang akan dilakukan yang terbaca oleh Walhi? Iya, kita di tahun ini itu akan mengundang. Kalau selama ini kan sebenarnya Walhi memanggil ya, akan memanggil semua kader kita untuk menentukan mandat dan sikap kita di tahun politik ini kepada kepada para kandidat. Ya. Yang kedua, kita memikirkan untuk bagaimana dengan organisasi masyarakat sipil agar ada satu ruang, ada satu wadah bagi rakyat ini untuk menjadi dewan perwakilannya rakyat, kayak gitu. Tidak bertentangan dengan konstitusi, begitu, tetapi dia menjalankan fungsi, kayak gitu, terhadap pemerintah juga terhadap legislatif. Itu harus kita bangun di luar. Dan yang ketiga, Walhi itu kita tidak pernah terlibat dalam politik itu menjadi bagian dari partisipan ya, tetapi kita selalu meletakkan kepentingan politik itu adalah kepentingan agenda. Apa kepentingan kita di masa depan, apa kepentingan konstituen, kepentingan rakyat kepada pemerintah. Karena misinya organisasi itu mengembalikan peran dan fungsi negara dalam melindungi, mewujudkan keadilan bagi rakyat. Begitu. Puspita, mungkin ini kita harus sudahi karena memang kita dikejar-kejar oleh waktu. Betul. Terima kasih Janji, tapi sebagai sebuah closing, kita sudah berbincang banyak watchdogers dengan Zenzi, penggawanya hari ini yang menjadi nahkodanya gerakan lingkungan yang terbesar kalau bisa saya sebut di Indonesia. Ada wajah lain Walhi tadi di perbincangan kita. Kalau teman-teman selalu ngomong soal Walhi, konferensi persnya tentang penjagaannya atas lingkungan, tentang tambang, tentang ini. Hari ini wajahnya yang memang sengaja kami beri ruang adalah bagaimana ada ide besar sekali yang bisa dipertanggungjawabkan. Tadi saya sudah challenge juga bagaimana operasionalnya adalah tentang
ekonomi Nusantara. Sesungguhnya apa yang dilakukan di ekonomi Nusantara tadi Zenzi juga sudah menjelaskan, ujungnya juga adalah advokasi pada level lingkungan dalam konteks jangka panjang, dan banyak sekali di dalamnya manusianya, bagaimana pemerintahannya nanti melahirkan kebijakan yang juga bisa dipertanggungjawabkan. Dan ini tentunya juga bagian dari menjalankan mandat berdirinya negara ini. Kalau tadi Zenzi bilang ada di Undang-Undang Dasar 45, di awal-awal sudah ngomong soal kemerdekaan. Ya, jadi manusia yang merdeka memang harus merdeka, nggak bisa menjalankan agenda orang. Itu tadi diwujudkan. Pasal 33 tentang mandat bahwa hajat hidup orang banyak harus dikembalikan kepada rakyatnya. Bahkan mandat sila kelima, Pancasila, keadilan sosial, itu diwujudkan. Jadi sebagai kawannya Zenzi, sahabatnya Zenzi, Watchdog juga tentu mengapresiasi apa yang dilakukan oleh teman-teman Walhi. Seraya berdoa semoga ide baik ini bisa diakselerasi oleh banyak pihak, dibantu oleh banyak pihak, diberi kemudahan sehingga kesejahteraan sekali lagi dan kemerdekaan untuk rakyat Indonesia. Amin. Demikian, balik. Oke, itu dia bincang-bincang kita di Watch Talk dengan tajuk perspektif. Tentunya udah seru banget 3 sesi dan isinya nih daging semua nih, bisa dinikmati ya buat teman-teman Watchdogers yang nanti mau nonton, mungkin bisa tahu nih gagasan besar dari Walhi tentang ekonomi Nusantara. Dan itu dia kali ini buat Watchdogers. Sampai jumpa di Watch Talk selanjutnya.